Adakah yang pernah melihat perawat seperti ini sebelumnya? Karena dia ingin tahu apakah kaki pasien bisa merasakan atau tidak. Jadi dia mengambil air mendidih untuk mengujinya. Apakah kamu sudah cukup bermain? Dia mencukur jenggot pasien. Dan hasil cukurnya ternyata seperti itu. Ini juga. Dan akhirnya, dia menaruh makanan pada pasien. Akibatnya, menaruh makanan di mata pasien. Bagaimana dia membawa pasien keluar untuk bermain? Dia menggunakan kursi roda pasien sebagai papan luncur. Memiliki perawat nakal seperti ini, pasien juga harus merasa sangat bahagia. Bahkan sampai akhirnya, mereka berdua menjadi sahabat karib. Ini kisah nyata. Pasien bernama Philip adalah seorang miliarder. Dia tidak punya apa-apa selain uang. Dalam kecelakaan terjun payung, Philip benar-benar lumpuh. Dia selalu mencari perawat. Dia telah mewawancarai banyak dokter berbakat dengan keahliannya tinggi. Tetapi dia tidak puas dengan siapapun. Sampai saat pria kulit hitam itu muncul. Philips akhirnya merekrut pria kulit hitam itu. Karena dia tidak harus datang melamar pekerjaan. Dia ingin mendapatkan surat pemecatan. Jika dia memiliki surat itu, dia bisa mendapatkan uang kompensasi pengangguran. Dia terus terang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti bagaimana perawat. Rumahnya di daerah kumuh. Setiap hari dia tidur di jalan. 6 bulan lalu karena dia merampok, dia masuk penjara. Setelah mengatakan itu, dia juga menggoda asisten yang duduk di sebelah Philip. Philips tersenyum. Tidak tahu kenapa begitu. Kepribadian pria kulit hitam itu membuat Philip merasa sangat nyaman. Kemudian dia memutuskan untuk memberi pria kulit hitam itu percobaan 1 bulan. Dan menyuruhnya pulang dan berpikir untuk 1 malam. Jika dia setuju, dia bisa datang ke sini pagi-pagi keesokan harinya untuk bekerja. Pria kulit hitam merasa terkejut. Ini adalah pekerjaan penuh yang dia miliki selama 20 tahun terakhir. Baru pulang. Dia ingin berbagi kegembiraan ini dengan orang tuanya. Akibatnya, ibunya mengusirnya dari rumah. Karena ibunya belum melihatnya dalam sepanjang 6 bulan. Jadi ibunya merasa sangat marah. Dan berkata jika dia tidak bisa berbagi kesulitan dan kesedihan dengan keluarganya, dia tidak boleh keluar dan membuat masalah begitu. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa tidur di pinggir jalan pada malam ini. Malam hari berlalu. Keesokan harinya, pria kulit hitam tiba di rumah Philip tepat waktu. Pengurus rumah membawanya berkeliling rumah mewah ini. Dan memberinya beberapa pekerjaan. Kemudian menunjuk ke ruangan di mana dia akan berada. Mereka membantunya membersihkan kamarnya. Melihat bak mandi mewah di depan mata. Dan rumahnya memiliki bak mandi seperti ini. Pria kulit hitam tanpa ragu-ragu. Dia mengambil semua tugas yang diberikan kepadanya. Memulai hidup baru. Selama bekerja, ia menghadapi banyak tantangan. Dia tidak hanya menghadiri kelas keperawatan. Dia juga membantu Philip mencuci rambutnya. Mengenakan pakaian, membersihkan. Meskipun pria kulit hitam tidak pandai dalam hal apapun. Tapi Philip sangat toleran, murah hati, dan menghormatinya. Lambat laun, keluarga Philip tidak tahan lagi. Dan menyarankannya untuk berganti ke perawat baru. Bahkan sahabatnya menasihatinya hal yang sama. Mengatakan bahwa pria kulit hitam itu hanya bajingan. Memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Semua orang di samping Philip memberikan saran yang sama. Philip benar-benar tidak tahan lagi. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya aku inginkan? Dia selalu membuatku lupa bahwa aku lumpuh. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberikannya padaku. Ini tidak seperti orang lain hanya mengalihkan pandangan mereka padaku. Meskipun di rumah ini, dia dipandang rendah oleh semua orang. Tapi dia punya sisi yang sangat bagus. Dia tidak terima duduk di mobil itu. Mobil pinjaman itu seperti koper yang dimasukkan ke dalam van kargo. Dia membalik kain yang menutupi mobil mewah. Dan membawa Philip ke dalam mobil. Bersama-sama mereka merasakan suara knalpot dan mesin mobil mewah. Terlepas dari siang atau malam. Kalau Philip merasa tidak nyaman, dia segera muncul di depannya. Tetangga selalu memarkir mobilnya di depan rumahnya. Dia pergi keluar dan mengajari mereka sebuah pelajaran. Hai saudara, apakah aku mengganggumu? Jika kamu tidak berharap aku mengganggumu, kamu harus pergi minum kopi. Keluar, keluar. Kemarilah, aku akan membiarkanmu membaca ini. Dilarang parkir di depan rumah. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Metode ini benar-benar tidak buruk. Aku selesai membaca. Ini bukan tempat parkir, parkir dilarang.
Kamu hafal kata-kata itu di otakmu, lalu pergi. Malam itu, peluit pembantu pria kulit hitam itu berbunyi. Dia berlari ke sisi Philip dan menemukan Philip bernapas dengan cepat dan menyakitkan. Philips mengatakan obat ini memiliki efek samping. Itu menyebabkan Philip kesulitan bernapas. Begitu pria kulit hitam mendengarnya, dia segera menempatkan Philip di kursi roda dan membawa Philip keluar untuk bernafas. Setelah berkeliling, pria kulit hitam itu melihat bahwa Philips tampaknya telah lebih bagus dan membawa Philips ke kedai kopi. Di sini mereka berdua mengungkapkan isi hati mereka untuk pertama kalinya. Philip mengatakan, dia dan istrinya bertemu di universitas. Namun setelah menikah, istrinya lahir prematur 5 kali berturut-turut. Jadi itu membuatnya tidak bisa punya anak lagi. Karena Philip ingin mencairkan rasa sakit istrinya ini, dia sering mengajak istrinya terjun payung. Lambat laun mereka berdua jatuh cinta dengan olahraga ekstrim ini. Tak disangka, kejadian itu akhirnya terjadi. Badai besar menjungkir balikkan payung dan merenggut nyawa istrinya. Sedangkan dia jatuh dan lumpuh begini. Philip menambahkan bahwa dia sendiri benar-benar cacat. Bukan karena dia berada di kursi roda ini, tetapi karena dia telah kehilangan istri yang paling dia cintai. Philip terus berbicara dengan pria kulit hitam itu. Akhir minggu percobaan, dia benar-benar dipecat juga. Pria kulit hitam cukup senang. Waktu berlalu perlahan. Dia menjadi semakin mahir dalam pekerjaan ini. Saat bekerja, dia tidak melakukan kesalahan. Anggota keluarga juga secara bertahap mengenalinya. Sampai suatu hari, pria kulit hitam secara tidak sengaja menemukan Philip memiliki surat tulisan tangan. Setelah membaca semuanya, pria kulit hitam mengetahui bahwa mereka berdua telah menulis satu sama lain selama 6 bulan. Namun mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Pria kulit hitam tidak bisa menerima itu. Lalu dia mengambil surat itu. Langsung memanggil orang yang ada di surat itu. Philips menolak untuk menjawab telepon pada awalnya. Karena dia takut hubungan mereka akan segera berakhir. Pada akhirnya, mereka berdua berbicara setiap hari dan malam. Selama tinggal di rumah ini, pria kulit hitam juga banyak berubah. Dia bahkan menganggap ini rumahnya. Putri Philip diganggu oleh pacarnya. Pria kulit hitam itu segera pergi mencari bajingan itu dan memberinya pelajaran. Philip tidak punya cara untuk melindungi putrinya. Jadi orang kulit hitam mengambil tanggung jawab ini. Hari itu, teman surat Philip mengirim balasan. Dia ingin berkencan dengan Philip. Ini membuat Philip sangat emosional. Bahkan mencoba pakaian membutuhkan waktu beberapa hari. Seiring dengan emosi itu juga muncul keraguan diri dan rasa malu. Dia khawatir teman suratnya akan memandang rendah dia ketika mereka melihatnya seperti ini. Memang, hari pertemuan, Philip sudah tidak bertemu gadis itu. Tapi ketika dia akan memasuki pintu, dia dan gadis itu tidak sengaja berpapasan. Philip membawa pria kulit hitam itu ke jet pribadi dan terbang ke tempat dia biasa terjun payung. Untuk Philip, hanya terjun payung yang bisa meredakan harga dirinya yang rendah. Pemandangan indah tidak lama. Mereka baru saja pulang. Adik laki-laki pria kulit hitam datang ke rumah Philip. Sepertinya anak ini telah melakukan sesuatu yang salah. Setelah mengatur untuk saudaranya, pria kulit hitam berbicara tentang dunianya dengan Philip. Ternyata pria kulit hitam itu tidak memiliki orang tua kandung. Dan ketika dia berusia 8 tahun, dia diadopsi. Ayah angkatnya meninggal dan ibu angkatnya menikah lagi. Semakin banyak anak di rumah. Philip mengerti itu. Pria kulit hitam juga memiliki tanggung jawab sebagai kakak laki-laki tertua dalam keluarga. Dalam hatinya, Philip benar-benar tidak mau. Tapi dia masih harus memecat pria kulit hitam itu. Keesokan harinya, pria kulit hitam itu pergi. Semua orang di rumah datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Ketika dia sampai di gerbang, dia melihat seseorang memarkir mobil di depan rumah lagi. Tapi kali ini dia tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Selain itu, ia memberikan saran yang lembut dan menyuruh pengemudi untuk pergi dengan sopan. Setelah pulang, pria kulit hitam membantu saudaranya memecahkan masalah rumit. Dia juga mencari pekerjaan lain. Setelah wawancara, karena dia pernah bersama Philip, pria kulit hitam itu juga memiliki sedikit pemahaman tentang seni. Dia mudah dikenali oleh pewawancara. Di sini, Philip tidak lagi memiliki pria kulit hitam di sisinya. Jadi dia menghadapi kehidupan yang tenang seperti sebelumnya.
Dia juga mewawancarai banyak perawat lain. Tetapi dia tidak puas dengan siapapun juga. Orang-orang ini memakai pakaian putih setiap hari. Mereka melakukan semuanya dengan hati-hati. Terkadang, mereka bahkan melihat sikap Philip. Philip menderita hemiplegia. Malam itu, Philip kesakitan lagi karena efek samping obatnya. Dia marah dan menendang semua orang di sekitarnya. Tidak ada cara lain, pengurus rumah datang ke pria kulit hitam itu. Segera setelah itu, mereka berdua bertemu lagi. Dia menemukan penampilan Philip sangat menyedihkan. Karena itu, dia mengajak Philip keluar untuk mencari udara segar. Setelah sampai di pantai, melihat janggut lebat Philip, pria kulit hitam itu menggoda Philip lagi. Itu seperti itu. Atau seperti ini. Ini yang terbagus. Philip akhirnya senang dan tertawa. Akhirnya pria kulit hitam membawa Philip ke restoran di pesisir. Setelah mengatur tempat untuk Philip duduk, pria kulit hitam berkata, "Aku tidak bisa berada ini untuk makan siang denganmu." "Mengapa?" "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di restoran." "Jangan khawatir, tidak apa-apa." "Apa itu?" "Kamu tidak bisa lari kali ini." "Halo, Philip." Ini kisah nyata. Sampai sekarang, dua karakter utama dalam film tersebut masih mempertahankan persahabatan yang mendalam itu. Keduanya berasal dari dua dunia yang berbeda. Tetapi mereka mengerti apa yang dibutuhkan pihak lain. Menjadi teman seumur hidup. Tidak perlu saling mengajarkan moralitas. Juga tidak saling memanfaatkan. Ini hanya cerita sederhana. Yang telah menyentuh miliaran orang. Jarak antara dua jiwa. Tidak ada yang bisa mencapai lebih dalam.